Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami perwakilan dari kelompok 6 akan mempraktikkan SOP tentang personal hygiene atau memandikan pasien. Jadi tahap yang pertama yaitu tahap prainteraksi. Yang pertama kita akan mengecek rencana tindakan, yaitu pada jam 1 siang akan dilaksanakan tindakan personal hygiene atau memandikan pasien kepada Ibu Felicia dan akan ditangani oleh saya, perawat Meilina. Baiklah, sekarang kita masuk pada tahap yang kedua, yaitu memperkenalkan alat dari alat. Alat-alatnya yang pertama 2 kop berisi air hangat, kedua ada 3 kantong pencuci, ketiga ada 2 handuk, keempat ada alas meja, kelima ada sabun dalam tempatnya, keenam ada spiritus atau bedak, ketujuh peralatan untuk menggosok gigi, kedelapan pakaian bersih, kesembilan sisir, kesepuluh botol berisi air untuk membilas sesudah BAB dan BAK, ke-11 kertas kloset, ke-12 selimut mandi, dan kemudian tempat pakaian kotor. Baiklah, selanjutnya kita akan pergi ke ruangan pasien, tapi sebelum itu kita harus mencuci tangan menggunakan hand langka. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang kita akan pergi ke ruangan pasien. Ya. Baiklah, sekarang ini kita masuk pada tahap kerja. Di langkah yang pertama, sebelum kita pergi ke pasien, kita akan mencuci tangan terlebih dahulu menggunakan 6 langkah menggunakan hand sanitizer. Selanjutnya di langkah yang kedua, kita langsung pergi ke ruangan pasien. Ya. Permisi, Bu. Baru membantu pasien menyikat gigi. Baiklah Ibu, saat ini kita akan menyikat gigi ya Bu. Ya. Permisi Ibu, sikat gigi nih. Permisi Bu. Ya. Permisi ya Ibu. Kemudian karena pasien susah untuk menyikat gigi, kita membantu pasien untuk menyikat gigi. Permisi Ibu, Ibu boleh lihat ini ya Bu. Ibu. Menganjurkan pasien untuk berkumur. Kemudian permisi Bu. Lalu kita menyikat gigi. Permisi Bu. Jika sudah, kita kemudian menyuruh pasien untuk berkumur. Kaos dulu lah. Bisa dikumur Bu. Ya, Bu. Nah, di sini. Ya, seperti itu lagi Bu. Baik Ibu. Sekarang kita lanjut ke tahap yang kedua. Kita mengatur kembali. Nggak usah. Jadi Ibu, kegiatan sikat gigi sudah selesai. Apakah Ibu ingin pergi ke
untuk buang air kecil atau buang air besar. Ya, kalau ibu sudah merasakan ingin buang air kecil atau buang air besar, bisa memanggil saya ya Bu. Nah, jadi saat ini pasien tidak merasa untuk buang air kecil atau air besar. Jadi kita lanjutkan ke tahap pembersihan badan pasien selanjutnya. Ya. Baiklah, selanjutnya sekarang ini kita akan melakukan tindakan untuk melap wajah pasien. Tapi sebelum itu kita harus menggunakan handuk untuk di belakang kepala pasien agar air tidak menetes dan merembes ke kasur. Permisi Ibu. Permisi Ibu, Ibu bisa mengangkat kepalanya sedikit Bu. Permisi Ibu. Saya bantu ya Bu. Sudah Ibu. Nah, selanjutnya kita mengambil waslap, kemudian kita membasahkan dengan menggunakan 2 kom. Lalu kita tes. Membersihkan bagian pasien tanpa menggunakan sabun. Jadi kita membasahi dulu bagian muka pasien. Permisi Bu. Lalu kita membilas kembali. Lalu kita menggosok di daerah yang lain yang belum dilap. Permisi Bu. Mencuci muka dan telinga dengan waslap, mengeringkan dengan handuk. Jika sudah, kita kembali untuk mengeringkan menggunakan handuk. Ya. Selanjutnya kita akan lap wajah pasien yang sudah basah. Permisi Bu, mau dilap ya Bu. Ibu. Selanjutnya di bagian sudah kering. Ya. Permisi ya Bu, Mbak masih naik atas dulu ya. Ibu sekarang mau atur ibu posisinya, mau kasih handuk di bagian belakang. Permisi Ibu. Ibu boleh ngubah miring sedikit. Permisi Ibu. Handuk bisa dilipat sedikit. Permisi Ibu. Ya Bu, Ibu bisa menghadap ke sini Bu. Kita mengatur kemudian posisi tes. Ya sudah, kita mengatur. Kemudian kita mengambil waslap, memeras waslap, kemudian kita melap bagian tangan. Kasih Ibu. Kemudian kita membilas kemarin kita lakukan di tangan yang santai lagi. Permisi Bu. Bagian ketiak. Ya. Selanjutnya kita melap
sudah kita taruh kembali. Ya. Kemudian kita akan mengelap bagian dada, tapi di bagian sensitif pasien kita harus menutup dengan bagian baju pasien. Permisi Bu. Kemudian kita mengambil waslap, kemudian kita melap bagian dada terlebih dahulu. Permisi Bu. Kemudian jika sudah kita bilas. Kemudian kita lap di bagian leher pasien. Permisi Bu. Permisi Bu. Nah, jika sudah, kita langsung membilas kembali dan kita membersihkan di bagian perut pasien. Sibuk ya. Nah, jika sudah, kita mengeringkan tubuh pasien menggunakan handuk. Masih Bu. Kemudian bagian leher, dan yang terakhir bagian dada. Kemudian jika sudah, kita memberikan bedak di bagian tubuh pasien. Permisi Bu. Bu, dengan tetap menjaga privasi klien dan menutup tanda vital dari pasien ini. Di bagian leher juga. Ya. Ya. Selanjutnya kita meminta pasien untuk bermiring agar kita bisa memwaslap bagian belakang pasien. Permisi Bu, bisa bermiring. Tapi sebelum itu kita sudah mempersiapkan waslap di tangan kita. Permisi Ibu, jadi membuka sedikit di bagian kaki pasien. Permisi Ibu. Kemudian kita melap secara perlahan. Sampai ke daerah bokong. Kemudian kita kembali dan kita memiringkan di arah sebaliknya. Permisi ya Bu. Lalu pasien kita lap juga di bagian bokong. Sudah. Kita langsung mengambil alat untuk mengelap. Jadi ini ditaruh kembali di baskom. Dan kita mengambil alat untuk mengelap. Permisi ya Bu, dikeringkan dulu. Permisi Bu. Lap juga bagian bokong. Kemudian putar kembali pasien. Permisi Bu. Lap bagian bokong. Kemudian kita membiarkan pasien seperti ini dan kita mengambil bedak dan ditaruh tipis-tipis ketika sudah kering. Masih Bu. Begitu juga kita putar di arah sebaliknya. Permisi ya Bu. Jika sudah, kita kembalikan pasien ke posisi semula. Ya. Permisi Bu, jadi ketika sudah selesai membersihkan bagian atas, kita dan sudah mengeringkan, sudah memakaikan bedak, kita langsung memakaikan baju pasien. Permisi Ibu, jadi kita memasukkan tangan terlebih dahulu. Permisi ya Bu. Kemudian mengangkat, memiringkan bagian badan pasien.
memasukkan tangan. Jika sudah dimensi dan dilepas. Jika sudah, kita langsung akan membersihkan daerah bagian kaki. Di langkah yang pertama ini, kita akan membuka, tapi harus tetap menjaga bagian vital dari ibu. Permisi ya ibu. Jadi kita hanya seperti ini. Kemudian dengan permisi ibu. Permisi ya bu. Kemudian dimiringkan kembali di sini. Jika sudah, kita bisa membuka. Jadi kita melihat di bagian yang tidak bisa dibuka. Jadi kita hanya membersihkan bagian dan tetap menutup bagian yang memang tidak boleh dilihat. Kemudian kita langsung waslap dan digosokkan di bagian kaki. Masih ibu. Kemudian kita membilas dan kita juga di bagian kaki. Setelah itu kita akan membersihkan di bagian vital dari pasien, tapi karena ini sifat pribadi, kita bersihkan bagian vital menggunakan seperti biasa, tapi tetap dilakukan secara hati-hati. Kemudian jika sudah selesai, kita langsung membereskan alat dan bahan. Jadi handuknya akan dikembalikan. Sama seperti tadi, kita akan menggulung. Ini ibu. Jadi tindakannya sudah selesai ibu, dan sekarang saya akan merapikan ibu ya bu. Kemudian kita mengeringkan terlebih dahulu. Dan kita memakaikan pasien celana. Jadi supaya lebih cepat kita gulung, jadi pasien tidak mau. Kemudian yang satunya kemudian kita mengatur kondisi ibunya memiring ke bagian sebelah dan miring dia. Nah, karena tindakan telah selesai, kembali kita membereskan handuk. Permisi, ibu boleh miring. Kita menaruh ini ke bagian kotor yang sudah selesai dipakai. Kemudian setelah selesai, kita mengatur posisi tubuh pasien dan memakaikan kembali selimut. Masih ibu.
Bu, sekarang makannya sudah selesai. Bagaimana perasaan Ibu? Iya Bu, jadi perasaan Ibu menjadi baik kan? Sudah merasa lebih segar. Baiklah, tindakan ini sudah selesai. Ibu masih membutuhkan saya berada di ruangan perawat. Terima kasih Ibu, permisi.